Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan qiyamul Ramadan Masjid Al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita aturkan rasa terima kasih syukur kita kepada Allah. Perbanyaklah lisan kita dalam mengucap tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Satu bentuk ucapan syukur yang kata Nabi SAW, man qala alhamdulillahirabbil alamin, siapa yang bersyukur dan mengucap alhamdulillah, salasuna hasanah, Allah mencatat untuk kita dengan 30 pahala kebaikan. Hanya pada ucapan syukur kita, kata Nabi SAW, khut anhu salasuna khati'ah, menjadi sebab diampuninya 30 dosa maksiat kita. Yang kedua, saling mengingatkan di antara kita jangan meninggalkan masjid sebelum imam selesai dari sholat qiyamul Ramadan. Sampai witir panjenengan ikuti. Kenapa? Ada bonus yang kita dapatkan saat kita ikut sholat bersama imam sampai imamnya selesai. Apa bonusnya? Disebutkan oleh Nabi SAW, man qama ma'al imam, siapa yang ikut sholat bersama imam sampai imamnya selesai, kutibalahu qiyama lailatin, dia dicatat oleh Allah seperti sholat satu malam penuh. Eman ya, keutamaan yang luar biasa. Mari kita raih nanti malam. Kok mbok menawa panjenengan pengen nambah sholat, boleh, silakan menambah sholat tahajud maka ba'dan naum, yang kita kerjakan setelah tidur, tapi nggak usah ditutup dengan witir, karena witir itu hanya satu kali. Taib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini tema yang saya sampaikan adalah keutamaan sifat pemaaf. Allah Azza wa Jalla itu punya asma dan sifat yang mulia. Salah satunya adalah Al-Afu. Allah zat yang maha pemaaf. Allah juga punya sifat Al-Ghafur. Allah juga punya sifat Al-Ghaffar. Apa beda dari ketiganya ini? Kata para ulama, Al-Ghafur itu maknanya as-satru. Allah maha menutup, maha mengampuni semua jenis dosa, baik dosa yang kecil ataukah dosa yang besar. Semua diampuni oleh Allah saat kita minta ampun. Lek dosa syirik, Pak, bagaimana? Diampuni atau tidak? Dosa syirik, baca tafsirnya. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah terkait syirik ini, Pak, man mata, ketika dia mati tapi belum sempat taubat, itulah yang tidak mendapat maaf dari Allah. Tapi kalau kita pernah berlaku syirik, moroten dukun, gawe jimat raja sak lintu-lintune, tapi kita sadar terus taubat, Allah berikan maaf buat kita ketika jenengan taubat. Itu bedanya. Adapun Al-Ghaffar dalam bentuk sighah mubalaghah namanya. Ghaffar. Ghaffar itu Allah terus menerus tanpa henti-hentinya memberikan ampunan kepada kita. Hari ini kita bermaksiat, besok kita terjerumus lagi, Pak. Kok kita taubat, Allah berikan maaf. Lah kok tahun ngarep ngelakoni maneh, kita pun sadar taubat malih, Allah berikan ampunan untuk kita. Itulah Al-Ghaffar. Sampai dua hal terjadi, ampunan itu tidak akan ada. Apa itu? Malam yughargir, sebelum nyawa sampai kerongkongan. Ini makna yughargir. Kata Imam An-Nawawi,
makna asalnya itu adalah nafas yang terengah-engah ketika ada orang yang sedang sakaratul maut itu yughargir. Yang kedua, qabla an tatlu'i syams min ghurubiha, ai kama qala, sebelum matahari terbit dari arah barat saat kiamat, ya, itu diampuni oleh Allah. Adapun al-afu itu maknanya al-mahu, Allah yang maha menghapus kesalahan hambanya. Jadi kalau al-ghafur menutup, al-afu menghapus. Lebih dalam mana Pak? Menutup atau menghapus? Menghapus seperti baju putih yang belum ada noda, seperti kertas putih yang belum ada noda. Itulah makna Allah memberikan maaf untuk kita. Apa cirinya Pak? Ketika Allah berikan maaf untuk kita, kita merasakan halawatul iman, nikmatnya menjadi orang yang beriman. Yang kedua, halawatul ibadah, nikmatnya kita dalam beribadah. Oleh sebab itu, kita tanyakan pada diri masing-masing, ketika kita sholat Pak, kita merasakan kenikmatan atau tidak? Ketika panjenengan sujud, kita merasakan ketentraman atau tidak? Atau ketika puasa sekalipun, kita merasakan kenyamanan atau tidak? Kalau belum, barangkali kita perlu memperbanyak mohon maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, di akhir Ramadan, min ashril awakhir Ramadan, di 10 akhir Ramadan, kita diajarkan oleh Nabi membaca doa minta ampun, minta maaf kepada Allah. Apa itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha pemaaf, Engkau suka memberi maaf ya Allah, maka maafkanlah kami. Allah maha pemaaf Bapak Ibu sekalian. Begitu pula dengan kita. Kita teladani sifat Allah yang mulia ini. Sesama manusia hendaklah menjadi insan yang pemaaf. Apa keutamaan sifat pemaaf bagi kita manusia? Sebagai motivasi untuk kita semuanya. Pernah suatu ketika Bapak Ibu sekalian, Nabi sedang berkumpul bersama para sahabat radhiyallahu anhum seperti ini. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak itu, dengan derajat hadis yang hasan, baik. Ketika itu Nabi tiba-tiba tersenyum Pak. Senyum sampai nampak gigi putih beliau. Ini gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu an tanya kepada Nabi, wahai Rasul, lanopo panjenengan kok tiba-tiba mesem? Kenapa Anda kok tiba-tiba tersenyum seakan-akan melihat sesuatu yang baik? Nabi bercerita, oh iya, saya baru saja diberikan kabar oleh Allah, dinampakkan kehidupan akhirat nanti terdapat hamba Allah yang menuntut balas atas kedoliman saudaranya di dunia. Dia menuntut balas Pak. Ya Allah, dulu hambamu yang itu pernah dolim kepada saya menuntut hak saya ya Allah. Hati-hati Pak. Kalau kita dolim kepada saudara kita, mencela, ngilokno, mengambil hak miliknya, mungkin kita selamat di dunia, di akhirat kita nggak akan selamat Pak. Menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Bawa pahala sholat, bawa pahala puasa atau zakat, lisane gak selamat, seneng ngilokno wong, seneng larani ini orang. Kelak amal ibadahnya ini Pak akan diberikan kepada orang yang ia dolimi. Sampai ketika amal solihnya habis, dosane durung entek, dosa hamba yang didolimi itu akan dilimpahkan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dengan dosa sosial. Hamba tadi menuntut yang semacam itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman kepada hamba ini, ya abdi, ya ibadi, irfa ra'saka. Coba angkat kepalamu. Dia pun mengangkat kepala, diperlihatkan Pak, ternyata di dunia, mohon maaf, di surga itu ada rumah yang megah luar biasa,
berbalut emas, perhiasan, segala isinya ada, indah sekali. Dia pun tanya, ya Allah, singkat cerita, untuk siapa rumah yang begitu megah dan mewah itu ya Allah? Untuk nabimu kah? Untuk orang-orang yang jujur kah? Atau untuk siapa? Itu pun bisa kau dapat. Bagaimana caranya ya Allah? Allah pun berfirman, engkau memberikan maaf kepada saudaramu ini, maka engkau pun memperoleh rumah yang megah itu. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, tidak ada ruginya kita memberikan maaf kepada saudara kita walaupun dia belum minta maaf sekalipun. Tapi sing salah yang ngoten, yang sudah merasa salah sebaiknya kita minta maaf secara langsung. Jadi keutamaan yang luar biasa ini mari kita raih. Nanti setelah keluar dari masjid, yang masih memendam permusuhan entah dengan saudaranya, sepupunya, kakak kandungnya, adik, bule, ibu, wabeh, mari saling kita memberikan maaf. Fa insyaallah rumah yang megah akan kita dapatkan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi saat ini jenengan ngontrak ngekos gak popo Pak, gak duwe omah gak masalah, yang penting atine jembar supaya nanti kita mendapatkan kaplingan tanah sekaligus omah yang megah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah sholat witir jangan